ikuti dalam apa jawabnya? Semangat luar biasa. Yes. Nah, oke, ulang ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke, terima kasih adik-adik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita ada baiknya untuk berdoa dulu ya Bu. Yang memimpin doa silakan. Silakan adik. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dan menurut saya masing-masing berdoa juga. Berdoa saja. Nah, ini mau cek kehadiran kalian dulu ya. Ina hadir, Hadir Bu. Andi hadir, Hadir Bu. Sulihan hadir, Hadir. Raihan hadir. Hadir. oke, hadir semua ya. Ya Bu. Baiklah. Nah, sebelum kita untuk membahas materi kita tentang metamorfosis, titik yang dulu ya. Berdiri dulu ya, guys. Ya. Bangun dari tidurnya. Jangan ngantuk ya. Oke. Bisa lagi, guys. Iya, lihat ya, ibunya dia lihat. Kita akan menyanyikan lagu. Nah, ibu yang pimpin untuk nadanya semangat. Oke. Semangat. Oke. Tapi untuk liriknya diganti jadi semangat belajar. Oke. Nah, untuk contohnya ibu contohkan dulu ya. Sambil tepuk tangan ya adik-adik ya. Semangat belajar. Semangat belajar. Ayo ikut dari belakang adik-adik. 1, 2, 3 ya. Semangat belajar. Semangat belajar. Semangat belajar. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya, semangat ya. Siap menerima pembelajaran hari ini? Siap? Ya. Baiklah. Kita akan membahas materi. Yang di belakang jangan berisik ya. Kita akan bahas materi metamorfosis pada hewan. Metamorfosis hewan. Nah, yang pertama ibu akan jelaskan tentang pengertiannya dulu ya. Pertama, pengertian metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk pada hewan selama masa pertumbuhan menjadi dewasa. Jangan ditulis dulu ya, Bu. Nanti akan kasih waktu kalian untuk mencatat. Ternyata selain manusia yang perlu menjadi dewasa, ternyata hewan juga perlu ya. Nah, pengertian untuk metamorfosis hewan adalah proses perubahan bentuk pada hewan selama masa pertumbuhan menjadi dewasa. Ada tahapannya ada 2 ya. Tahapan metamorfosis. 2 tahapan metamorfosis pada hewan. Nah, dibagi atas 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah ini biasanya metamorfosis sempurna bentuk atau fisik pada hewan. Ini tintanya kayaknya belum habis sih. Tinta spidolnya. Jadi itu singkat aja ya. Bentuk fisik pada hewan yang mengalami perubahan drastis. Nah, yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Ini pengertiannya hewan atau biasanya perubahan bentuk hewannya itu sangat mirip dengan hidupnya. Dan ini tidak punya organ ya, tidak punya atau belum punya organ. Nah, itu untuk tahapan metamorfosis. Dibagi atas 2, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, boleh kalau catat sebentar. Itu kasih waktu ya, kasih waktu 5 menit. Silakan catat dulu ya nih.
Belum pernah lihat? Oke. Nah, untuk gambar metamorfosisnya atau untuk contoh metamorfosis hewannya, ibu akan kasih kalian gambar ya. Gambar yang kalian amati dulu. Metamorfosis kupu-kupu. Boleh adik-adik diperhatikan semua yang di belakang. Jangan sandaran begitu. Perhatikan ya, perhatikan. Nanti ada tugasnya di rumah. Nah, untuk metamorfosis kupu-kupu, perhatikan lagi, jangan lihat ke bawah nanti. Nah, metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur. Kedua, berubah menjadi ulat. Ketiga, kepompong. Dan dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Yang kalian lihat nih, kanan kalian. Ada yang mulai kupu-kupu? Berenang kan? Nah, ini dia untuk metamorfosis kupu-kupu. Kalau dari pengertian metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, untuk metamorfosis kupu-kupu dia masuk ke dalam metamorfosis sempurna karena mengalami perubahan drastis ya, seperti pada gambar yang ibu kasih lihat kalian. Nanti boleh kalian perhatikan kalau kalian punya pohon mangga atau misalkan bunga, contohnya bunga ya. Di situ kalau misalkan ada bentuk telur yang menempel atau misalkan ada kepompong yang belum menjadi kupu-kupu, nah itu adalah proses metamorfosis kupu-kupu yang sedang berlangsung ya, adik-adik ya. Nah, jadi paham ya adik-adik ya? Ini untuk metamorfosis kupu-kupu. Nah, untuk belalang, kalau untuk kupu-kupu ini termasuk metamorfosis apa? Nah, kalau di dalam pengertian ibu jelaskan, tahapan metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Tadi di sini ibu belum tambahkan ya, sebentar ya. Jangan ada yang mencatat dulu ya. Nanti ibu kasih catatan kalian ya. Nah, untuk metamorfosis tidak sempurna, dia mengikuti hidupnya. Atau sangat mirip ya, mirip. Dan ini tadi aku bilang dia belum punya organ. Nah, oke. Untuk metamorfosis kupu-kupu dia termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Nah, karena dalam gambar yang dijelaskan tadi ternyata dia ada mengalami perubahan ya. Perubahan dari awalnya dia dari apa tadi dijelaskan, dari telur dulu, lalu dilanjutkan ulat, kepompong dan kupu-kupu. Nah, yang kedua, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, berarti dia mengikuti induknya atau mirip dengan induknya dan dia belum punya organ. Ibu akan jelaskan punya ini ya. Contohnya belalang. Kenapa ibu sebutkan belalang? Karena dia itu dimulai dari telur. Nah, telur dia berubah menjadi nimfa dan terakhir dia belalang. Jadi dia langsung ke belalang. Jadi tahapannya lebih sedikit dibanding dengan metamorfosis sempurna. Maka dari itu untuk pengertian dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna ini contohnya udah ibu jelaskan. Yang metamorfosis sempurna itu contohnya kupu-kupu, yang tidak sempurna contohnya belalang. Nah, boleh nanti kalian catat ya. Nah, untuk gambar yang kalian pegang itu coba kalian amati dulu. Kalian amati, terus nanti setelah itu ibu akan kasih kalian gambar kerja siswa ya. Jangan tidur dari ya. Iya, nanti dulu. Dari penjelasan yang ibu terangkan, ada yang ingin bertanya? Sambil diamati gambarnya, ada yang ingin menanyakan sesuatu? Saya Bu, Boleh, silakan. kenapa Kupu-kupu berbentuk kenapa? Nah, ibu akan jelaskan kenapa kupu-kupu berbentuk. Nah, selain dia itu membantu metamorfosis, sebenarnya dia juga sangat membutuhkan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Maka itu kenapa dia itu berbentuk. Menyesuaikan diri baik dari segi musimnya. Nah, banyak hal yang dia harus sesuaikan. Maka dari itu sebelum dia menjadi dewasa, dia melalui banyak tahapan dulu. Dari mulai dia telur, kemudian dari menjadi ulat, kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu. Jadi itu adalah bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Jelas ya ini? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, baik. Ibu akan bagi kalian kelompok ya. Kelompoknya ada 2 kelompok. Nah, untuk tugas kelompok ini adalah mengelompokkan beberapa hewan yang dimana dia termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Nah, untuk nama-nama kelompoknya ibu baca ya. Kelompok 1
kelompok. Nanti setelah kalian selesai untuk mengerjakannya, kalian maju. Satu orang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerja kelompok kalian ya. Baik, jelas ya adik-adik ya? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini akan diberikan untuk lomba kerja siswanya. Nah, boleh kalian langsung kerja kelompok ya. Jangan berisik, silakan boleh dipindahin aja kursinya. Berhadapan-hadapan boleh ditarik. Nah, geser ya. Ibu kasih waktu ya, cuma 5 menit aja ya. 5 menit ya. Sulihan kamu kerja kelompok. Jangan sibuk ya di belakang ya. Sudah selesai? Kelompok mana yang ingin maju ke depan? Boleh? Satu aja yang mewakili ya. Dari kelompok Dina ya. Adi mau maju? Dina aja. Silakan. Dina aja. Oh ya, oke. Silakan Dina, kamu mewakili. Silakan. Kelompok 1. Baik. Teman-teman, Hai. jadi untuk kelompok kita, untuk hasilnya yang hasil diskusi kita tadi, untuk kupu-kupu ternyata metamorfosisnya yaitu sempurna. Kalau yang belalang tidak sempurna tuh, kalau canggung juga tidak sempurna. Baik. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Terima kasih sudah duduk Dina. Oke. Betul ya, udah paham ya kelompok 1 ya. Nah, nanti kelompok 2 perwakilan siapa? Boleh maju ke depan? Sulihan, silakan maju. Iya, silakan. Silakan. Jawabannya persis kayak Dina Bu, karena kupu-kupu juga sempurna ke dalam metamorfosis sempurna. Kalau belalang ke tidak sempurna. Canggung juga sama tidak sempurna Bu. Itu kerja kelompok atau kerja sendiri? Kerja kelompok Bu. Kerja kelompok ya. Oke, terima kasih tepuk tangan kepada Sulihan. Makasih Bu. Baik, berarti semua adik-adik sudah paham ya pengelompokan hewan metamorfosisnya? Sudah? Iya, sudah paham ya. Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup ya? Kalian mau pulang di rumah ya? Udah lapar ya? Ya Bu. Udah lapar Ya, ini? ya. Oke. Nah, dua akan satu lagi ya. Ini udah kerja siswanya. Nanti itu tugas di rumah. Kalian boleh cari. Boleh dicatat adik-adik untuk tugas di rumah. Selain hewan-hewan yang tadi ibu jelaskan, boleh kalian cari hewan apa aja yang termasuk ke dalam metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tadi kan kupu-kupu, belalang, canggung sudah ya. Nah, selain hewan itu, misalnya nyamuk, itu masuk ke dalam metamorfosis apa? Nanti kalian tugas di rumah kalian kerjakan di buku di depan ya adik-adik ya. Bu, Paham ya? mau nanya, Silakan nanti kalau hewan laut bisa nggak? hewan laut. Ya. Kalau hewan laut, kita masih fokus ke hewan darat dulu ya. Oke Bu. Nanti kita akan bahas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Andi. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Nah, untuk hewannya minimal 3 hewan aja ya. 3 hewan yang kalian kelompokkan ini masing-masing metamorfosis sempurna 3 hewan, metamorfosis tidak sempurna 3 hewan juga. Oke? Ya, Bu. Oke adik-adik, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan simpulkan ke kalian bahwasannya kita sudah tahu untuk pengertian dari metamorfosis, yaitu perubahan bentuk pada hewan selama masa perkembangan atau pertumbuhan menjadi dewasa. Yang kedua, tahapannya dibagi atas 2, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pengertian metamorfosis sempurna ini biasanya bentuk atau fisik pada hewan mengalami perubahan drastis, dan kalau yang tidak sempurna, hewannya biasanya sangat mirip dengan hidupnya dan tidak memiliki organ ya. Dan untuk kegunaan dari metamorfosis ini biasanya membantu kelangsungan hidup hewan tersebut dan supaya dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, jelas ya adik-adik ya. Sampai di sini untuk